Jumpa lagi di channel saya Nur Elektronik. Kali ini saya servis home theater Philips. Problemnya mati total ini. Sekarang saya tes dulu. Kita coba colokan ke listrik. Mati total ya. Ini nggak ada gejala hidup displaynya. Sekarang kita bongkar aja langsung. Ini modelnya Philips HTD 351098. Ini sudah saya bongkar, kita cek mesin-mesinnya dulu. Ini power supply-nya terlihat bekas solderan, sepertinya bekas diperbaiki ya. Mungkin diganti sikringnya putus. Tapi sikring putus biasanya ada penyebabnya kan. Ini power supply-nya ada di bagian perimernya ada 2 buah trafo. Biasanya home theater ini yang gede ini, trafo gede, biasanya untuk menghidupkan power amplifiernya ya. Sedangkan yang kecil untuk tegangan standby si mainboardnya. Ini output datanya. Output data power supply-nya ada 33 volt. Ini 33 volt buat power amplifiernya. Kemudian ada yang 5 volt ya. Ini tegangan standby-nya. Dan paling bawah ada plus 12 volt biasanya buat motor DVD-nya. Nah ini nih yang ada heatsinknya IC suara ya, IC amplifiernya. Nah untuk yang 5 volt atau 12 volt biasa buat mainboardnya. Yang trafo gede ini buat amplifiernya. Sedangkan yang kecil ini buat tegangan standby. Nah ini terlihat IC-nya sudah terbakar di dekat trafo standby-nya. Kemungkinan sikringnya putus karena di rangkaian power supply ini ada yang short ya. Sekarang kita langsung bongkar saja power supply-nya. Power supply-nya sudah saya bongkar seperti ini. Dia di bagian perimer tegangan standby IC-nya ada yang terbakar. Ini dipastikan sudah rusak ya kalau terbakar begini. Tapi kita tes semua komponen di power supply-nya. Apakah ada yang lainnya juga yang rusak? Ini dia buat tegangan standby. Sekarang kita copot dulu.
Ini IC tadi mau tipenya TNY 177PN. Tapi sebelum mengganti IC tersebut, kita tes blok bagian perimer di power supply-nya. Pastikan semua komponennya memang hidup ya. Nah, ini di elko pertama nggak ada yang short. Ini sudah saya tes semua di blok perimernya, nggak ada yang short. Sekarang kita sikringnya kita ganti pakai sehelai kabel dulu untuk mengetes apakah putus atau tidak. Tapi biasanya sih saya menggunakan bolham lampu pijar ya, yang 100 watt. Untuk mengetes power supply biasanya teknisi seperti itu ya, pakai bolham lampu pijar 100 watt. Jadi kalau ada yang short rangkaiannya, dia akan menyala terang ya, jadi nggak merusak komponen nantinya. Tapi ini alat sayanya bolhamnya lagi putus, kita coba pakai sikring aja, pakai kabel satu helai seperti ini ya. Jadi kita sebelum memasang IC ini, kita tes hidupkan dulu apakah sikringnya putus. Kalau putus berarti masih ada yang short ya. Tadi sih sudah saya cek komponen di blok perimernya nggak ada yang rusak ya. Tapi sebelum kita pasang IC, kita tes dulu. Ini sudah saya colokkan ke listrik, sikringnya tidak putus. Berarti memang IC tersebut yang rusak ya, yang short. Sekarang kita tes di elko utama. Ada 330 volt. Lanjut, sekarang ganti IC yang rusak ini dengan yang baru. Ini saya udah ada stoknya beberapa. Tipenya TNY 177PN. Setelah IC-nya kita pasang, sekarang kita tes lagi apakah tegangan di soket outputnya keluar ya. Kita tes menggunakan avometer di skala DC volt, probe hitam ke ground, probe merahnya ke tegangan 5 volt atau tegangan standby. Nah, ini ada ya, nah 5 voltnya sudah ada ya. Oke, sip, berarti power supply-nya sudah hidup ya. Tinggal kita pasang ke home theater-nya. Sekarang sudah saya pasang, kita tes hidupkan. Kita tekan tombol powernya. Ini remote-nya nggak ada ya. Enak sih pakai remote. Nah, ini udah hidup.
apakah terlihat di kamera ya, soalnya terang cahaya siang harinya nih. Kita lihat lebih dekat. Nah, ini sudah hidup ya, displaynya sudah ada tulisan aux, berarti sudah hidup home theaternya. Kita tes sekarang open close dari DVD-nya. Ya, sudah berfungsi ya. Oke, semoga bermanfaat.